selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat datang dalam program Ngopi Se, ngobrolin pilkada itu asik. Bersama saya Zerlinda Zuhdi. Nah, seperti yang sudah sama-sama kita rasakan, 2020 ini menjadi tahun yang cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Banyak sekali aspek yang dirasa terkena imbasnya. Salah satunya adalah pelaksanaan pilkada. Dan lantas bagaimana peranan anak muda dalam menyambut adanya Pilkada 2020? Pastinya saya tidak sendirian karena sudah hadir bersama saya di studio, yakni ada Mas Zaki Mahendra selaku Bendahara Nasional P3 dan juga ada Mas Alwan Riantobi selaku Ketua JPPR atau Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat dan juga pengamat politik. Kita sapa dulu ya beliau ya. Selamat siang Mas Zaki. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas. Mbak. Gimana nih, apa kabarnya nih? Baik. Kabar baik. Kabar baik, Alhamdulillah ya. pasti. Baik, Mas Zaki gimana aktivitasnya masih lancar? Masih lancar, walaupun Masih kita harus kerja di rumah, tapi tetap bisa lah. Tetap harus produktif di Betul. tengah pandemi ya Mas Betul. ya. Mas Alwan gimana? Aktivitasnya Aktivitasnya tetap lancar ya Mas Lancar. ya. Oke, nah di sini teman-teman di rumah ataupun dimanapun juga berada yang sedang menyaksikan program ini pastinya juga tertarik dan juga penasaran mengenai seluk-beluk terkait dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Kita ngobrolin ya Mas ya, Oke. karena ini segmennya anak muda, jadi kita ngobrolnya santai aja. Iya, Kebetulan betul, hostnya juga silakan. masih muda ya. Oke, kita ngobrol nih. Pertama-tama mungkin kita bisa mengulik sedikit banyak mengenai pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi. Menurut Mas Zaki dan juga Mas Alwan akan seperti apa nanti pelaksanaannya? Mungkin dari Mas Zaki dulu silakan Mas. Kalau menurut saya dan ini pandangan dengan teman-teman kaukus muda di P3 ya, khususnya kita melihat bahwa Pilkada tahun 2020 ini punya tantangan besar. Selain kita harus melaksanakan protokol kesehatan dalam sosialisasi, visi misi paslon dan dan yang lainnya, kita juga menghadapi bahwa kampanye virtual itu yang belum pernah kita laksanakan sebelumnya. Oke. Dan ini kan acuannya belum ada dari Bawaslu dan KPU juga. Acuan bahwa kampanye virtual atau misalnya kampanye digital yang digaungkan di era pandemi ini kan belum ada panduannya. Oke. Dan sampai saat ini sih kita masih meraba-raba dan itulah tantangan bagi kita di P3 sih. Oke, jadi salah satu tantangan terbesarnya adalah pelaksanaan kampanye virtual seperti itu ya Mas Iya, Zaki ya. iya. Kalau menurut Mas Alwan sendiri gimana Mas? Ya, Pilkada 2020 yang digelar di 270 daerah Ya. punya tantangan tersendiri mestinya. Satu, kita harus menjalankan tahapan pilkada kita dengan kondisi tidak seperti biasanya. Artinya pilkada itu kan dia menganjurkan orang untuk berpartisipasi, keterlibatan secara langsung, tapi pada satu sisi kita harus menjalankan protokol kesehatan yang tidak boleh ngumpul, tidak boleh betul, jaga betul, jarak, betul, misal kira-kira. betul. Bayangkan kalau kampanye lalu dilarang orang ngumpul. Ya. Padahal partai politik pasti Iya. dia akan menginginkan orang kampanye itu kan Iya. mengumpulkan basis Mengumpul massa massa. yang Iya, begitu basis banyak. massa, betul. Jadi menarik sekali kalau memang membicarakan soal pilkada dan COVID-19 ya. Jadi ada beberapa kebiasaan baru yang mesti kita harus beradaptasi dengan Oke. demokrasi prosedural kita. Kondisi-kondisi ini memang bagi teman-teman partai politik dan penyelenggara, baik begitupun juga dengan teman-teman civil society, masih beradaptasi dengan kondisi ini. Jadi kemarin kalau kita lihat pencalonan kita kemarin Ya, memang rame, ada agak rame rombongan ya. segala macam. Ada konvoy, Iya. ada arak-arakan misalnya. Ya itu hakikatnya berdemokrasi, tetapi dia bertentangan dengan protokol COVID. Kita nggak boleh konvoy, kita nggak boleh kumpul-kumpul ya Mas ya. Sebenarnya itu ada Ya. ekspresi kegembiraan dari pendukung pasangan calonnya masing-masing itu kan. Kita ingin mengantarkan ini paslon kami masuk ke KPU segala macam. Ya walaupun memang ada pelanggaran dan itu harus kami perbaiki sih dari pengusung. Baik, jadi memang masih banyak sekali hal-hal yang perlu diadaptasi Iya, antara betul, penyelenggaraan, adaptasi. mulai dari kampanyenya ya Mas ya, betul. di tengah masa pandemi ini. Nah tadi Mas Alwan sempat menyinggung bahwa jumlah daerah yang berpartisipasi adalah 270 ya sekitar. Ya, 270 daerah pemilihan. Oke, itu peta pelaksanaannya seperti apa ya Mas Alwan ya? Iya, memang 270 daerah ini kan punya demokrasi lokal yang berbeda-beda. Ya. Jadi kita misal memperhatikan Tangsel, Depok,
lalu di daerah-daerah Jawa Timur, Jawa Tengah atau di Indonesia Timur, konstelasi politik, tipologi pemilih, lalu kemudian kecenderungan pemilih terhadap calon kan berbeda-beda. Tetapi ada hal yang menarik, misal tadi di pengantar mengatakan bahwa ini adalah segmentasi diskusi teman-teman anak muda. Ya. Di Tangsel itu ada salah satu calon yang usianya 29 tahun. Di Bangka Belitung, anaknya Yusril Isra Mahendra, itu usianya 25 tahun. Masih sangat Jadi muda banyak, ya, Mas, ternyata banyak banget anak muda Betul. Ya. yang juga maju di pilkada, Ya. yang bagi kita apakah ini memang sudah menjadi satu generasi baru? Ada generasi milenial ini sudah mulai aktif dalam perpolitikan, tapi juga mempunyai tantangan. Bagaimana kematangan berpolitik mereka, bagaimana kematangan emosional? Karena politik ini kan bicara soal konsensus, bicara soal negosiasi, bagaimana kemudian bicara soal penataan otonomi daerah, desentralisasi dan lain sebagainya. Secara mental, pengetahuan, dan psikologis, mampukah kita anak muda ini untuk sebagai seorang pemimpin di daerah? Jadi 270 daerah punya ciri khas yang berbeda-beda. Pada lain hal, tantangan-tantangan bagi daerah-daerah Indonesia Timur, misal kalau pelaksanaan kita berbasis daring, pertanyaannya apakah infrastruktur internet kita memadai atau tidak? Itu satu hal. Itu salah satu tantangan, tersendiri. Mungkin di Jakarta atau Depok dan sekitarnya menggunakan digital itu kita tidak ada kendala, jaringan internet, kemudian jaminan kuota dan lain sebagainya. Tetapi bayangkan di daerah-daerah timur misal kira-kira, ini kan jadi problem ya, Jadi kompleksitas problemnya juga menarik, lalu kemudian ada tantangan barunya juga menarik. Ada keikutsertaan milenial yang dalam catatan sejarah pilkada kita dari 2005 sampai 2020, baru kali ini di 2020 yang memang calonnya berusia 25 tahun, 29 tahun. Kalau jadi caleg atau dan menang, mungkin udah banyak ya. Di parlemen kita sudah banyak menjadi anggota legislatif yang usianya 23 tahun dan 25. Tapi sebagai kepala daerah, kelihatannya baru kali ini. Baru kali ini ya, di tahun 2020. Ini tren baru yang tren penting baru. juga kita Tren baru kita di tengah pandemi juga ya, Mas ya? Iya. Oke, mungkin Mas Zaki mau menambahkan, silakan Mas. Kalau menurut saya ini dari perspektif partai politik, bahwa sebenarnya pilkada itu ada ruang kompetisi atau ruang kontestasi dari para calon pemimpin muda. Kalau misalnya saya boleh contohkan, pada tahun 2017 AHY itu diusung oleh P3 waktu itu, dan kemudian sampai saat ini dia menjadi ketua umum Partai Demokrat. Artinya waktu tahun 2017 dia punya ruang kompetisi, ruang kontestasi untuk menampilkan dirinya untuk maju dalam pilkada DKI Jakarta, kemudian kalah, tapi itu menjadi pembelajaran bagi dirinya, dan kemudian bisa berkembang seiring dengan pengalamannya menjadi ketua umum atau menjadi calon tokoh pemimpin nasional. Artinya bahwa pilkada itu sebenarnya adalah ruang kita itu, KPU, Bawaslu, dan seluruh penyelenggara pilkada itu memberikan ruang bagi partai politik. Kalau misalnya punya kader muda atau misalnya tokoh muda yang dilihat, oh ini pantas untuk merepresentasikan partai politiknya dalam sudut pandang pilkada, ya diperbolehkan untuk maju. Nah, jadi ya inilah ruang belajar bagi para calon pemimpin muda sih. Ini tren pilkada saat ini. Oke, jadi memang usia muda itu tidak menjadi hambatan seperti itu ya, Mas, ya, bisa ikut juga dalam kontestasi di Pilkada 2020 seperti itu ya. Betul, Mas. Nah, tadi karena sudah disinggung mengenai anak muda dan juga memang kita segmennya adalah anak muda, kita bahas aja sekaligus ya anak muda ya. Jadi sebenarnya menurut kedua Mas ini, seberapa penting sih Indonesia tuh punya pemimpin yang anak muda gitu, yang bahasa kerennya milenial gitu ya. Dari Mas Zaki boleh, silakan. Lagi-lagi saya berpikir bahwa saya sebagai representasi partai politik di acara ini, bahwa kepentingan anak muda itu adalah kepentingan pembaruan. Jadi ide-ide baru atau inovasi apa sih yang akan diaplikasikan dalam sebuah pemerintahan. Kalau misalnya konteksnya pilkada, berarti ya pemerintahan di dalam kota, kabupaten, ataupun pemerintahan provinsi. Nah, itu kita kan perlu cara-cara baru. Jadi misalnya dalam mengatasi kemiskinan misalnya, atau mengatasi pengangguran, itu kan perlu cara-cara baru yang kemungkinan saja
cara-cara yang lama sebenarnya juga efektif tapi kurang bisa berhasil. Nah, oleh karena itu butuh gebrakan baru dari para kader-kader muda ini yang kali ini berkontestasi di Pilkada tahun 2020. Makanya saya pikir itu penting lah terkait inovasi, semangat dan lain-lain lah. Saya pikir Oke. gitu. Jadi karena anak muda, generasi Betul. muda, idenya fresh gitu ya, Iya. inovatif seperti itu ya Mas Iya. ya. Oke, kalau menurut Mas Alwan sendiri gimana nih Mas? Ya, keterlibatan anak muda itu dia punya dua sisi ya. Dua sisi, satu sebagai kita melihatnya sebagai peluang bahwa politik itu kan dia ruang kita harus membuka ruang regenerasi atau kaderisasi Ya. di konstelasi perpolitikan kita. Artinya munculnya anak muda itu menjadi salah satu ruang produktivitas perpolitikan kita berjalan. Tetapi pasca dia terlibat dalam politik juga mempunyai tantangan tersendiri. Oke. Pertanyaannya adalah sejauh mana kemampuan dia dalam bicara soal politik. Jangan kemudian kita hanya menjadikan milenial sebagai satu branding untuk marketing politik. Itu yang keliru menurut saya. Jadi misal Mas Jaki di P3-nya, jangan juga kemudian mengatakan anak muda menjadi branding, lalu kita siapapun anak muda ini kita dorong tanpa memperhatikan kualitasnya misal kira-kira. Nah ini yang kemudian juga harus kita luruskan bahwa anak muda tapi berkualitas. Karena berpolitik itu kan kita bicara konsensus, kita bicara negosiasi, bagaimana kemudian dia harus berhadapan dengan parlemen, dia eksekutif, lalu kemudian ada birokrat, di situ ada banyak sekali anatomi-anatomi yang harus dia bersentuhan. Nah ini kan butuh tadi ya kematangan berpikir, psikologisnya dia harus mateng, dia harus tenang dalam mengambil keputusan. Nah anak muda ini kan cenderung masih belum stabil dalam mengambil keputusan. Jadi anak muda boleh, kita semua sebagai anak muda kita harus mendukung itu. Tetapi juga punya catatan bahwa harus matang dalam pengetahuan, matang dalam pengalaman, dan juga harus matang dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Saya pikir itu juga yang menjadikan komposisi banyak ya di Pilkada tahun ini. Banyak komposisi tokoh muda dan seniornya. Jadi yang lebih berpengalaman dan berpasangan dengan yang muda. Artinya memang kalau misalnya itu tadi disampaikan sebagai market, saya pikir nggak juga sih kalau dalam partai politik itu melihat bahwa kita perlu menyiapkan tokoh nasional, ya kan? Ya terutama tokoh-tokoh muda yang bisa menggantikan tokoh-tokoh yang lain lah atau yang lebih senior. Nah makanya komposisi pilkada saat ini banyak yang misalnya anak muda dipasangkan dengan seniornya gitu ya Mas ya. Calon nomor satu, calon wali kotanya senior yang berpengalaman, yang calon wakil wali kotanya yang lebih muda. Saya pikir banyak yang itu. Jadi memang anak muda itu diberikan kesempatan seluas-luasnya juga untuk dapat berpartisipasi, tapi harus diimbangi juga dengan kualitas yang mumpuni seperti itu ya. Nah, pemirsa, obrolan kita mengenai pilkada ini semakin seru dan juga anak muda pastinya ya. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda, tetaplah bersama kami.